mana topik pembahasannya yang pertama apa itu ontologi, dan yang kedua apa itu epistemologi, dan yang ketiga apa itu aksiologi. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu ontologi. Yang pertama ada pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos, bei, dan logos atau logis. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu yang ada. Ontologi diartikan sebagai sesuatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai ekstensi itu sendiri. Ontologi menyaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yaitu realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah penting yang berkaitan dengan ontologi adalah yang ada, kenyataan atau realitas, ekstensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Yang kedua, dasar ontologi ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidik kefilsafatan yang paling kuno. Awal pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya materi atau kenyataan atau kebenaran. Dan kedua, pada kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu apa itu epistemologi. Yang pertama, pengertian epistemologi. Colin Delen menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang membahas tentang cara dan alat untuk mengetahui. Dia mendefinisikan epistemologi secara sederhana sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan dan merupakan alat atau tukno untuk mengetahui, dan means atau alat-alat menjadi kata kunci dalam proses epistemologi. Pada dasarnya manusia ingin menggapai sesuatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa A. Hakikat itu ada dan nyata, B. Kita bisa mengajukan pernyataan tentang hakikat itu. Yang C. Hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Dan yang ke D. Manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan makrifat atau hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Yang kedua, metode epistemologi. Adapun metode dalam epistemologi diantaranya lain adalah sebagai berikut. Yang satu, metodologi induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum, misalnya dalam melihat sesuatu tergolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua, metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtun. Yang ketiga, positivisme yang dipropoli oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian dan persoalan di luar daripada fakta. Oleh karenanya, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Menurut
Omed, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang keempat, metode kontemplatif, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima, metode dialektis, tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan yang analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Kemudian yang ketiga, persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu masyarakat adanya objek yang diteliti. Yang kedua, ilmu masyarakat adanya metode tertentu. Dan yang ketiga, pokok pembahasan. Untuk yang selanjutnya ada aliran epistemologi, yaitu empirisme, realisme, idealisme, positivisme, dan pragmatisme. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa itu aksiologi. Menurut Jujun S. Suryan Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu, mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Yang pertama, ilmu yang otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya atau fungsi internal. Tahap kedua, ilmu yang bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi, berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir, umpamanya ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Selanjutnya, faktor kesengajaan ini mutlak untuk penilaian baik buruk yang disebut penilaian etis atau moral. Berikut dibahas etika dan estetika. Yang pertama, etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan. Namun kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana sistemnya tindakan manusia itu. Sedangkan etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menentukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan di dalam video ini. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini sampai akhir, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.